tadi aja 2 kali naik panggungnya. Siapin panitia, saya udah 2 kali naik panggung nih. Berarti double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa shafallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq al-hadis. Yang saya hormati alimul ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para ustadz, para guru-guru ngaji, wabil khusus orang tua saya al-mukarram wal mu'adzam Bapak Haji Abdul Rahim. Juga yang saya hormati sahabat saya Al-Ustadz Didi, Gurunda, Al-Ustadz Sobar. Mudah-mudahan ustadz kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ketua panitia beserta seluruh jajarannya yang telah kerja keras demi terlaksananya acara malam ini, mudah-mudahan ketua panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah yang saya hormati, Bapak Kades, Sekdes, RWdes, RTdes, Jarodes, Hansipdes, Ledes, semua aparat kelurahan, aparat desa yang mudah-mudahan sama dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap kaula muda, santriawan dan santriawati yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya juga nikmatnya malam ini kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bermuajahah di tempat yang mulia. Biarpun rada tersendat tadi acara, namun alhamdulillah saya cukup bahagia dan bangga karena di samping saya ada 2 makam yang lagi nemenin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dijadikan suatu wasilah dan amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pimpinan alam, yakni Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita duduk di halaman musola dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi. Siapa Nabi kita dong? Kapan lahirnya? Sekarang. Nabi lahir hari apa? Kamis. Ipin. Hari tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rogul awal. Iya lu Senin, Kamis lagi. Ini anak nggak beda jauh sama anak SMP kemarin saya ceramah. Hari Sabtu saya ceramah di anak SMP. Saya tanya, siapa Nabi kita? Muhammad. Lahir hari apa? Jumat. Tanggal berapa? 23 Agustus. Ada anak SMP, kalau bocah sih masih mending dah bang, saya maafin ya, anak SMP bukan bocah lagi. Kata saya, ini anak lagi kecil nggak pernah diajarin sama emaknya. Saya mah lagi kecil diajarin sama emak saya, Bu, sampai sekarang saya masih ingat. Sebab waktu kecil sambil diayun sambil diajarin sama. Kata emak saya, 12 Rabiul waktu lahir Nabi kita, Nabi sempurna dalam al-ikhwan, Nabi yang besar pangkatnya. Siapa? Alhamdulillah ibu-ibu di mari masih hafal. Tapi di kampung saya mah udah jarang sambil ngayun anak sambil nyanyi begitu. Ganti sekarang mah lagunya. Lagu belut. Coba dilihat ibu-ibu sekarang kalau ngayun anak sambil diayun, kata emaknya, indung-indung kepala lindung.
Mau diapain pala lindung? Mau dipecak. Hujan di Udik, di sini mendung. Atuh pantas dari Udik kemari mah jauh. Anak siapa pakai kerudung? Anak Pak Haji Rohim. Anak Jablay emang gak mungkin. Mata melirik, kaki kesandung. Tolol ada akar mentendang aja. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Kelelep kayak si Aisyah itu. Ya. Sekarang begitu lagu orang tua. Malam ini kita hadir di halaman musola, bukti kita ngadain acara maulid, bukti bahwa kita umat Nabi yang cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi, insya Allah nanti bersama Nabi di surga. Janji Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, nanti bersamaku di surga. Alhamdulillah. Ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Yang nggak ngejawab nggak cinta. Yang nggak cinta nggak ke surga. Pengen ke surga? Jawab yang kompak. Cinta sama saya? Kata nenek-nenek, waduh salah jawab gua. Amal lu mau gua nggak cinta Ustaz. Lah bisa pengen sama nenek-nenek. Udah peot. Masuk ke salon 7 jam keluar, ya peot-peot juga. Cinta sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi nggak cukup ngomong dalam mulut. Nggak cukup kita cinta sama Nabi cuman bilang sama Ustaz saya cinta sama Nabi. Nggak cukup bilang sama Pak Haji saya cinta sama Nabi. Yang namanya cinta itu harus dibuktikan. Kata ulama, man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut namanya. Kalau ibu ngaku cinta sama Nabi, selalu nyebut nama Nabi. Solawat. Baca solawat bukti kalau kita cinta sama Nabi. Betul nggak? Iya. Lagi nyuci solawat, lagi masak solawat. Jangan lagi ngaji doang solawat. Woi, pengajian ibu-ibu pun paling rame solawatan, Pak. Bener nggak? Saya sama punya pengajian ibu-ibu kalau hari Minggu pagi ngaji jam 10, jam 9 ustazah datang duluan ke musola. Solawatan sambil manggil ibu-ibu, habis 3 buku solawat. Kata ustazah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habib. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita sebab itu apal semua lagunya. Ustazah solawatan di musola ngajak ngaji. Tuh tetangga musola yang nyuci menyuci, yang masak memasak. Pura-pura budak, cuek aja. Yang bikin kesel mah itu sambil goreng tempe. Sama lagi solawatan yang balin sama ustazah. Kata yang goreng tempe, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua lagi repot, belum masak, belum nyuci, belum bebenah, belum ngepel, gua kagak ngaji dulu. Prek tuh ngaji gara-gara tempe. Salawatan jam 9, beres jam 10, datang dah nenek-nenek beli mak. Perebut tembok gitu juga. Udah datang beli mak 6 sama ustazah. Kata ustazah, nek yang lain kemana? Masih di rumah ustazah. Ayo dah sambil nungguin yang lain kita salawatan sambil nungguin yang lain. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sampai setengah 11. Beres setengah 11 datang yang lain 15 orang, jangkep dah 21 sama ustazah. Kata ustazah, ibu-ibu berhubung yang lain udah pada datang, mari kita buka pengajian dengan pembacaan sholawatan. Ya Rabbi bil Mustafa sampai jam 11. Beres jam 11 ustazahnya ngomong, ibu-ibu pembukaan sudah selesai. Sebelumnya menginjak pengajian inti terlebih dahulu, yang mau bayar baju kredit dan seragam maju ke depan. Sambil nungguin bayar baju kreditan, mari sama-sama kita baca salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa sampai setengah 12. Beres setengah 12,
kirain mah langsung ngaji. Enggak, ustazanya pengumuman. Ibu-ibu, berhubung terhabis johor kita ada acara ngabesan, belum kita mandi, belum kita dandan, belum kita sholat, maka kita tutup pengajian dengan pembacaan sholawatan. Jadi ngaji hari ini judulnya sholawatan. Nggak apa-apa, cuman sholawatan juga ya Bu ya. Ya Bu ya. Tapi jangan di pengajian doang sholawatan. Ini malah lagi ngaji sholawatan leher beteng-tengan. Suara kencang-kencang, pulang ke rumah ngelihat pendaringan kosong, monyong lagi aja. Nanya sama anaknya, mana baba lu? Di pangkalan. Aki-aki senongkrong mulu ketahuan beras kosong juga. Bukan nyari duit, beras kosong, nongkrong mulu kerjaannya. Padahal mah pulang haji habis sholawatan. Jangan begitu, biarpun pulang ke rumah pendaringan kosong jangan marahin laki, selawatan aja udah. Bawa pendaringannya, unjukin ke laki. Bang, sholatullah, salamullah. Paling laki ngomong, bini gue pulang ngaji gila. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan surga diberikan kepada orang yang rajin baca salawat kepada Nabi. Surga jaminannya. Neng, mana yang perawan? Oh iya ada. Ini mah perawan 45 ini. Udah pada kopek udah. Datang malam minggu diapelin sama cowok, jangan lupa sholawatan. Lalu pacar sambil sholawatan, pacaran sambil sholawatan, insya Allah pacarannya aman. Leher kagak pada merah, bedak kagak pada luntur. Iya. Datang malam minggu, cowoknya apel. Cowok pengen megang tangan, mundur ceweknya. Bang, sholatullah, salamullah. Cowok pengen gendeng, bang, ala toha Rasulillah. Paling cowok ngomong, lah udah lama nih pacar gua gila. Besok mah putusan neng lah, lu gila selawatan. Iya, ya Bu ya. Enggak rugi orang yang rajin baca selawatan. Janji Nabi, kata Nabi, man shalla alaihi wahidan fasallallahu lahu asratan. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat pahala kepadanya 10 kali. Alhamdulillah. Sekali baca selawat 10 kali Allah ngasih pahala. Untung nggak? Untung nggak? Ayo baca selawatan. Besok mah lagi nyuci selawatan, lagi ngasuh anak selawatan, lagi ngayun anak selawatan, lagi netain anak selawatan, lagi ngempok-ngempok lakinya selawatan. Sambil ngayun anak sambil selawatan, kata ibunya, ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi'asa, niwadaradik, atpataya jirotal alami. Anak tidur pulas, pahala dapat, laki pulang ngojek. Kata laki, waduh, binimu suaranya enakin. Diterusin sama lakinya. Kata lakinya, aku terpaksa bercerai muda. Bloon lagi lakinya ya. Orang lagi selawatan didangdutin. Selawat. 1, bukti kita umat Nabi yang cinta kepada Nabi, rajin nyebut sama Nabi selawat. Yang kedua, bukti kita cinta sama Nabi yang ingin mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari yaumil kiamah. Yang kedua, kita contoh dan kita ikuti akhlak Rasul. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasul yang akhlaknya sempurna, Rasul yang akhlaknya mulia. Jangankan sama kawan, sama lawan Nabi masih disegani. Bukan karena galaknya, bukan karena bengisnya, tapi karena akhlak Nabi yang mulia. Betul nggak? Betul nggak? Kita contoh akhlak Rasul. 1 yang harus kita contoh, kita harus berakhlak kepada Allah. Rasul berakhlak kepada Allah, Pak.
Padahal kita tahu Nabi Muhammad ini Nabi kita dimaksum oleh Allah. Kata Allah, ya Muhammad, jangankan dosamu yang belum, yang sudah, yang jangankan yang sudah, yang belum kau laksanakan pun, dosamu sudah aku maafkan. Dan kamu dijamin masuk surga. Nabi dimaksum, dijamin masuk surga. Tapi Nabi nggak pernah sombong, tetap ibadah kepada Allah. Bukti syukur Nabi telah dijadikan manusia oleh Allah kalam dunia. Betul nggak? Makanya ibadah, sholat, afdolul ibadah, sholat paling utama ibadah, sholat. Sombong orang yang nggak mau sholat, kenapa nggak bersyukur dikasih nikmat oleh Allah dijadiin manusia? Nih Pak, kita jadi manusia, beda sama kambing, walaupun sedikit sama. Kambing punya mata nggak? Berapa? Kita sama nggak? Beda. Kambing matanya di samping, orang di depan. Nggak ada orang matanya di samping. Kalau yang sering ngeliatin ke samping banyak. Itu yang jereng. Ya. Allah ciptakan bentuk tubuh kita manusia begitu indah dan sempurna. Allah ngasih mata dua dengan penglihatannya. Nih Pak, pikirin, di mata, di atas mata ada bulu mata, di atas bulu mata ada alis. Alis sama bulu mata sama-sama bulu kayak rambut, tapi kenapa rambut panjang tapi alisnya panjang-panjang? Bener nggak? Dari orok sampai tua bulu mata nggak pernah panjang segitu-gitu juga. Coba kalau Allah ciptain bulu mata sama kayak bulu rambut, panjang lah ya. Ini lagi muda ngeliat kayak begini, siapa kiainya? Habis ketutupan bulu mata. Betul? Allah ngasih hidung kita sempurna, syukurin. Yang pesek, alhamdulillah. Yang mancung ke dalam juga, alhamdulillah. Sama-sama aja ya. Mau pesek kayak mau mancung tuh hidung, yang penting Allah ngasih nikmat tuh lubang hidung ke bawah. Coba pikirin Pak, kalau Allah ngasih lubang hidung ke atas. Musim hujan bobo genteng kita di pala. Ujian masang kasok kita di leher nih. Betul nggak? Yang lebih bingung lagi kalau lagi pilek bagaimana buang lehonya lu. Nungsep buang leho. Sempurna Allah ciptakan bentuk tubuh kita sebagai manusia. Syukurin dengan apa? Sholat jangan pernah kita tinggalkan. Betul Pak? Bahkan orang yang nggak sholat, orang yang nggak ibadah, bahlum adol, lebih sesat, lebih hina daripada binatang, lebih mulia kambing daripada orang nggak sholat. Kenapa lebih mulia kambing? Kambing sempat marah-marah bang sama saya. Kambing sempat protes. Kambing, kata kambing, Ustaz, ada apa kambing? Kambing, jangan samakan saya dong dengan orang nggak sholat. Emang kenapa kambing? Lebih mulia saya Pak Ustadz. Mulia di mananya Bing? Saya mau Ustadz biarpun kata nggak sholat wajar. Akal saya cuma akal atori. Yang kerjanya makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, tidur, kawin. Beda dengan manusia yang akalnya sempurna. Saya mah kambing binatang. Wajar saya masuk kebun orang saya jadi maling. Yang saya maling cuma daun singkong. Daunnya doang. Sekarang kalau ada orang kagak sholat jadi maling. Masuk kebun orang. Bukan cuma daunnya yang diambil. Ke singkong-singkongnya dicabut. Betul nggak? Singkongnya dicabut, batangnya dibawa pulang, daunnya dibikin alat. Kemaha orang menjadi maling. Lebih mulia saya Pak Ustadz, biarpun saya nggak sholat juga. Saya mah kambing nggak sholat, nongkrongnya di musola. Saya mah nongkrongnya di masjid. Itu beduk. Beduk dari kulit apa? Di mana adanya? Di musola sama di masjid, benar nggak? Betul nggak Pak? Saya mah biar nggak sholat wajar Pak Ustadz. Datang Idul Adha saya dipotong, dikorbanin saya. Orang perebut daging saya buat dibikin sate, kulit saya dibikin beduk, tulang saya dibikinin sop, bahkan sampai ke biji-biji saya dijadiin sop. Kata kambing. Sekarang kalau ada aki-aki nggak sholat mati, apa ada yang mau ngambil kulit buat bikin beduk? Kali ngambil bijinya buat gantungan kunci. Betul nggak? Betul nggak? Lebih mulia kambing bang daripada orang nggak sholat. Makanya sholat biar jadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Insya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gitu.
Pada sholat nggak lu? Johor berapa rakaat johor? Asar, maghrib, isya, subuh, taraweh. Oh, bingung Ustaz gua ngitung mah kebanyakan. Lalu tarawehnya bercanda haya sih nggak bisa ngitung. Sekali taraweh temennya sujud disentil punyanya. Toeng, gua tahu lu tukang bercanda. Orang kalau sholat banyak pahalanya nggak? Mati kemana masuknya? Surga. Kalau nggak sholat dosa nggak? Mati dosa kemana masuknya? Mau ke neraka apa ke surga? Emang kenapa mau ke neraka? Panas, kata siapa panas? Nggak tahu. Belum pernah ngerasain. Pintar lu tong. Kali lu tahu. Mau ke neraka apa ke surga? Kalau mau ke surga harus rajin sholat. Kalau nggak sholat masuk ke neraka loh. Udah hitam digosong loh. Ditambus neraka bikin gosong. Sholat. Orang yang rajin sholat hidupnya berkah. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Tapi yang namanya sholat bawahnya malas saja. Ya. Jujur. Pokoknya malam ini jangan ada dosa di antara kita berdua. Yang namanya sholat mah bu, bawaannya males saja. Betul nggak? Nih di musola udah ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bapak, tar dulu baru azan. Belum qomat. Kedengaran qomat Haji Rohim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru qomat, masih lama waktunya. Betul nggak Pak? Ibunya juga sama. Kedengeran azan di TV, bukan buru-buru sholat. Kagak, malah bukan sholat, malah perebut remote sama anak. Kan sekarang maghrib TV lagi rame-ramenya, ya Bu ya? Betul nggak Bu? Oh, anak lagi nonton film bocah, si Mamat dari pasar. Wah, hatam anak nontonnya kayaknya. Anaknya lagi nonton si Mamat, emaknya di dapur lari. Sini remote! Diganti sama emaknya. Baim. Ya. Baim bapaknya udah bisa jalan, udah baik. Olip geger otak Olip. Si Fiona, jahat tuh si Fiona. Benci gue sama si Fiona. Kata ibu-ibu lah, apalan Ustaz. Saya menonton si kagum, menebengnya depan TV. Bukan pada sembahyang, ayo pada perebut remote. Kata anaknya, Mamat. Kata emaknya, Baim, Mamat, Baim. Datang bapaknya, sini remote. Perebut remote, sholat sono. Bapak mau ngapain? Nonton bola gua. Ya sama gilanya. 11-12. Segitu si Baim ikan buru-buru sholat. Tapi masih mendingan daripada nggak sama sekali. Cuman begitu Pak, sholatnya balap sama iklan. Baim ikan buru-buru sholat, bilang sama anaknya, tuh remote jangan diganti, gue getok loh. Kenapa mak? Mumpung iklan gue mau sholat. Sholat ngambil wudhu nggak pakai rem. Cepet. Sholat pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sholat ngebut nggak pakai rem, banting mau kena nggak pakai ngedoa, langsung ke depan TV. Nanya mana kau udah main tong? Belum, masih iklan. Kata emaknya, yes menang gua. Sholat sih pakai balap gua mah. Allahu Akbar. Nih. Tapi sholat yang bagaimana Ustaz yang diterima oleh Allah? Sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebab kata ulama, pakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Biarpun rajin sholat, biarpun rajin ngaji, biarpun rajin sujud, rajin ibadah, kalau nggak pakai ilmunya mah nggak diterima. Betul nggak? Mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Makanya cari ilmunya di mana? Cari ilmu ibadah ya di pengajian. Nggak mungkin dapat cari ilmu ibadah di material. Makanya pada ngaji ya Bu ya. Ya Pak ya. Ayo rajinin ngaji biar kita sholat jadi terima. Atau percuma sholat nggak pakai ilmunya juga. Contoh nih, kalau orang laki-laki ilmu sholat, laki-laki kalau berdiri kakinya dibuka kira-kira sejengkal. Kalau perempuan kakinya rada dirapetin.
Takbirnya juga kalau laki-laki mah tangannya dibuka, telapak tangan madhab ke kiblat, jempol di bawah kuping. Kalau perempuan masih ikut ditaruh di dada. Allahu Akbar. Perempuan. Begitu ilmunya. Coba kalau yang nggak ngaji, nggak ngerti sholat, laki-laki berdiri, kakinya dirapetin. Aku tuh kegencet. Nggak bisa sujud tuh kegencet. Perempuan nggak ngaji, tahu ilmunya nggak tahu, berdiri kakinya dibuka atau masuk angin. Ya. Ada yang takbirnya keterlaluan sekali takbir. Allahu Akbar. Atau depan orang berdua ngecengkang kiri kanan. Tuh, sholat juga perlu dengan ilmunya. Makanya cari belajar. Alhamdulillah. Pada ngaji dong. Di mana? Di musola. Iya, masa di kebun. Di kebun mau gua berak lu tahu. Ngaji. Kenapa? Sebab kalau nih anak kita nggak pada bisa ngaji, saya khawatir ntar nih kampung yang seencelok. Kampung apa namanya ini? Jati Jengkol. Ya, Jati Baru. Ya kan dulu Jati Jengkol. Jati Baru, kalau anak-anak kita nggak pada bisa ngaji, ntar gimana jadinya nih kampung? Betul nggak? Makanya alhamdulillah tadi di sambutan ada perlombaan antar majelis taklim. Betul kata beliau, bukan berarti ingin menjatuhkan dan mengalahkan. Cuman ingin menjadikan kampung kita ini yang rabbani, kampung kita yang agamis, yang ngerti dengan agama. Kita ajarkan anak-anak kita agama, biar nanti ada pengganti ustadz kita. Betul nggak? Subhanul yaum rijalul hud. Pemuda zaman sekarang, pejuang dari esok. Anak-anak kecil yang lagi ngaji, ini akan menggantikan kiai, menggantikan ustadz, menggantikan pak haji nanti di masa yang akan datang. Betul bu? Betul bu? Ya, kalau anak kita nggak bisa ngaji, ntar musola siapa imamnya? Ayo. Sebab zaman sekarang nyari ganti ustadz susah bang. Kalau pejabat mati, yang gantiin ngantri. Artis mati, yang gantiin banyak. Kiai mati yang gantiin jarang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur meninggal. Belum tentu 10 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi ada orang yang menggantikan seperti beliau. Betul nggak? Iya, pejabat mati misalnya nih, presiden mati SBY, pasti yang menggantikan wakilnya yang naik. Budi Ono. Iya, Budi Ono. Ono Budi. Budi Ono. Artis mati yang gantiin banyak. Kemarin belum lama Meggy Jet, tahu Meggy Jet? Mati Meggy Jet gara-gara sakit gigi nggak baik-baik. Meggy Jet sih bang dari muda sakit gigi nggak baik-baik. Ketahuan lagi sakit gigi, minumnya anggur merah. Tinggalnya di gubuk bambu. Susah kata gue Meggy Jet. Mati wasiat kata tuan rumah, kata keluarganya. Kepada Bapak Amil, ini jasa Meggy Jet jangan dipandikan lagi karena sudah terlanjur basah. Atau Meggy Jet bangun, kata Meggy Jet, sungguh teganya. Ya, makanya ajarin anak-anak kita dengan agama. Saya punya anak setahun 10 bulan, itu lagi kecil udah saya ajarin, dari sembahyang saya ajarin, ayo tong ikutin Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Saya ajarin nama-nama Nabi biar hafal. Anak saya ngikutin Endam, Endis, Nuh, Ud, Soleh. Endam, Endis, Nuh, Ud, Soleh. Si bocah pan wajar aja. Ya bu ya. Saya berangkat ceramah anak saya lagi. Endam, Endis, Nuh, Ud, Soleh. Ditambahin nama istri saya tong. Nyebut nama Nabi Makudu yang sopan. Pakai alaihissalam. Adam alaihissalam. Idris alaihissalam. Nuh alaihissalam. Anak saya ogah capek. Disingkat. Adam as. Idris as. Nuh as, atau seterusnya aja semua pakai as, bagus gitu ya. Makanya ajarin anak kita, sebab ini yang bakal jadi pengganti ustadz kita. Jangan sampai nih kampung Jati Baru kekurangan ustadz. Jelek berita di TV, berita hari ini kampung Jati Baru krisis ustadz. Punya ustadz cuma satu, udah satu tua, gigi tinggal 2, napas Senin Kemis napas, Senin lupa. Terus kalau ustadznya sakit siapa jadi ganti imamnya? Betul nggak? Misalnya RT udah ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres RT datang RW, kata RW, "Teh, sendirian?" "Iya, we." "Mandor mana mandor?" "Belum datang, we." Kata RT, "Udah lu selawatan we sambil nungguin mandor." RW selawatan sambil nyebut mandor. Kata RW, "Salatullah." "Mandor buruan." "Salamullah." "Udah aja mandor." "Ala toha." Lama Rasulillah. Mandor terburu-buru pakai kain terbalik mandor. Kata mandor, "Weh atuh lu kira-kira musola apa lawatan di musola nyebut-nyebut nama gua. Atuh lu lama. Nanggung gua tadi." Kata mandor, kata RW, "Udah ajan mandor." Mandor ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Beres ajan, imamnya mencret. Kata mandor, "Teh, imam kemana?" "Mencret, Dor." "Atuh udah lu teh jadi imam." Kata RT, "Pan gua mau udah ajan tadi." "Lu wewe lu." Kata RW, "Pan gua salawatan." "Lu mandor belum datang." Kata mandor, "Gua yang ajan budak. Gua yang komat, masa gua yang komat, gua yang imam, murek." Terus bagaimana kita sholat? RW pengumuman, "Bapak-bapak, hari ini maghrib pre." Dikarenakan imamnya mencret. Sholat bubar. Segitu baru keluar pintu musola. Ini musola pinggir jalan, ada yang lewat, anak muda ngelihat Pak RW. RW punya perawan cakep, kata anak muda, "Waduh, ada RW. Gua numpang sholat Siapa tahu gua dipungut jadi mantu." Masuk ke musola, nanyain sama Pak RW, "Mau kemana?" "Pulang." "Udah sholatnya?" "Belum." "Emang kenapa?" "Imamnya mencret." "Terus nggak ada imamnya?" "Kagak ada." "Minggir, saya gantiin." Oh, kata anak muda, padahal anak muda nggak bisa ngaji. Kata Pak RT, "Emang lu bisa kecil gitu aja kok repot?" Oh, maju ke depan, gayanya pakai kiai, batuknya batuk ustad. Malah Pak kiblat, biasa ancang-ancang, nengok ke kanan, rapatkan barisannya. Kata RT, rapatin teh. Oh, rapat, sikut pada ngadu sikut. Madep Pak kiblat, nggak usoli, nengok lagi ke kiri, luruskan barisannya. Kata RT, udah lempeng tong, cepetan usoli. Nengok ke kiblat, nggak usoli, udah siap. Kata mandor, gua kelepak lu, cepetan usoli. Usolinya aja 7 menit. Usolli. Usolli fardo. Usolli. Usolli fardo. Usolli. RT Noel sama RW, lupa kali. Kasih tahu dikelepak sama RW. Tong, maghrib. Oh, lupa Pak RW. Usolli fadl maghribi salah rakaatin. Allahu Akbar. Kata mandor, panjang amat. Kayaknya jam 8 baru beres kita maghrib. Mana gua mau ngebesan. Wah, ketinggalan petasan gua. Kata RT, Ustadz baru kali ini. Kayaknya mah iya. Jadiin mantu lu haya. Kalau dia mau gua mau jadi mertuanya. Ya, anak muda nggak dengar. Kata anak muda, jadi gua mantu RW. Woi, ya semangat jadi imam. Beres baca doa iftitah, kedengeran suaranya, beres baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak amat yang amin. Perasaan yang mampu cuma bertiga tadi dah. Beres baca Fatihah, ini anak muda bingung, orang nggak pernah ngaji. Kata anak muda, gua baca apa ya? Kalau gua baca inna a'toina, gua takut nyasar. Ntar nyasar di innalillahi. Kalau gua baca kulhu, terlalu pendek. Gengsi sama RW. Masa mantu RW bacanya kulhu?
Lama mikirnya, dapat 10 menit, RT batuk. Suruh cepat-cepat. Dapat 5 menit, RW nambahin. Waduh, suara mertua tuh. Segitu dia lagi bingung, ingat, oh iya, dulu mau gue waktu kecil pulang ngaji bacanya wal asri. Pulang sekolah bacanya wal asri. Sekarang mau jadi baca wal asri aja. Sebab wal asri mah panjang kagak, pendek kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lupa. Amanu. Waduh gelap. Amanu. Wah. Pengen dibilangin kali nengok sama RT. Amanu. Kata RT enggak tahu. Nengok ke RW. Amanu. Sama. Tuh anak muda nggak pernah ngaji amanu nggak ketemu. Kata dia pergi mana ini amanu apa terusannya? Lah daripada gua salah amanu daripada nggak ketemu ujungnya, mendingan gua terusin aja lah kemana ke arahnya tuh amanu. Dia berapun nggak pernah ngaji, dia sering hadirin maulid begini, sering nggak dengar orang yang baca marhaban, sering nggak dengar orang baca marjanji. Itu amanu nyasar pak kemana-mana. Yang penting ada ujungnya aja kata dia mah. Amanu, amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Atau terusin kata RT, sallu alaihi. RW nyambut ya Nabi, salam alaihi. Anak mudanya nengok lagi lapar, kita jadi marhaban. Nah, beres. Salat juga kalau nggak pakai ilmunya mah nggak benar, betul nggak? Betul nggak? Yuk salat. Buat modal kita nanti di akhirat pak. Sebab kalau kita di akhirat nanti hidup, bagaimana apa yang mau kita bawa kalau di dunia nggak mau salat? Betul nggak? Yang pertama kali dihisab dipertanyakan oleh Allah nanti di akhirat, ibadah adalah ibadah salat. Benar salatnya, benar ibadah yang lainnya. Jelek salatnya, jelek pula ibadah yang lainnya. Makanya tergantung salatnya waktu dalam dunia. Biar rajin salatnya pak. Sebab kita semua bakal mati. Nih, mati semua. Belakangan. Ustadz mah belakangan pak. Sebab kalau Ustadz mati dulu, ntar bapak yang mati siapa yang nyolatin? Ayo. Ustadz belakangan. Ntar Ustadz mati siapa yang nyolatin? Sholat dewek gue mah. Masuk kuburan dewek, gue mau ngegali dewek. Semua bakal mati bang. Yang namanya mati nggak pandang bulu. Datang nggak pakai assalamualaikum. Israel datang nggak pakai ketok pintu bang. Mati itu nggak pandang bulu, sebab kalau mati pandang bulu, yang bulunya paling banyak mati duluan. Yang botak agak mati-mati. Semua bakal mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita mati, pergi dari dunia menuju alam yang hakiki, apa yang kita bawa kalau bukan amal ibadah sholat? Betul nggak? Betul nggak? Ingat pak, asal kita ini dari mana? Bukan dari dunia, dari akhirat. Asal usul manusia aja kita nih, Nabi Adam aja asalnya mah dari tanah. Betul nggak pak? Nabi Adam dari apa? Kita cucunya Adam sama dari tanah. Masih ada saudara sama genteng. Genteng dari apa? Kita dari apa? Iya saudara. Sama genteng mah encang no manggilnya. Sebab di atas dia mah. Kalau sama batu bata encing. Sebab di samping. Makanya besok lebaran bawa tangga naik ke genteng. Cium tangan. Wih, encang gua ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tina tanah anjeun dijieun, kana tanah dibalikeun, tina tanah dihudangkeun nepi ka poe kiamat. Nu di dahar pibaweun, nu dinumpi hangseureun, nu dipake pibututeun, nu awet mah nu diamalkeun. Lah ditepokin. Kata dia mau gue merpati kali.
Kita ini orang tanah, nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tan. Kita cucunya Adam sama, berarti kita juga dari tan. Mati, kita dikubur kembali ke dalam tan. Di padang mahsyar nanti setelah kiamat, hujan nanah, hujan darah, kita dibangkitkan oleh Allah juga dari dalam tan. Makanya kita manusia nggak punya apa yang kita makan, jadi tae tanah. Emang orang Jati Baru belak tanah. Woi, atulah aku buat nguruk. Tai. Orang kaya, biarpun yang kaya makannya enak, yang kaya makannya fried chicken, kebo, kambing, sapi. Kita orang kampung makannya tempe, tahu, teri, toge, naik sedikit jengkol semur. Tetap yang keluar mah sama, bau tak. Biarpun orang kaya minumnya enak, yang kaya minumnya Sprite, Coca-Cola, Pantate. Kita orang miskin minumnya teh basi, minum aqua juga kalau lagi mulu dan doang. Plus ditambah kalau lagi kondangan. Tetap kalau kencing mah yang keluar sama bau pes. Nggak ada orang kaya yang tiap hari minum Sprite segitu kencing yang keluar Coca-Cola. Atau mendingan kencing di botol saya. Orang kaya pakai baju ratusan ribu bermerek. Kita orang miskin pakai baju baru setahun sekali. Kontan kagak, kredit iya. Tetap baju yang kita pakai kalau udah lama jadi top. Tidak ada yang abadi cuma satu, amal ibad. Sebab kalau kita mati semua ditinggalkan, betul nggak? Imagedong wadigendong bikanggelis wadi ais ditilik digigil lenggik ditetep diharap siap dipandang di tukang lenjang Omar Kona. Biarpun punya rumah gedong, punya rumah mewah, punya rumah tingkat, kita mati rumah gedong, rumah mewah, rumah tingkat nggak bakal dibawa ke dalam kubur. Bapak punya tanah hektaran, punya sawah hektaran, punya kebun hektaran. Bapak mati, sawah sama kebun sama tanah nggak bakal dibawa ke dalam kubur. Ibu punya suami ganteng yang sayang sama ibu, yang cinta sama ibu. Ibu mati, laki mah nggak mau ngikut ke dalam kubur. Bapak punya bini montok, punya bini denok, punya bini cakep. Bapak mati, bini mah nggak mau nemenin di dalam kubur. Dasar mah waktu pacaran pengantin baru ngomongnya indah, kata istrinya, papa ayo kita rumah tangga sehidup semati. Kata lakinya, lu mati duluan gue mau kawin lagi. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada yang abadi cuma satu, amal ibadah. Tuh. Makanya banyakin ibadah waktu dalam dunia, terutama insya salat bakal diterima kalau dengan ilmunya. Maka cari ilmunya, belajar. Ngaj. 1, 2, berakhlak kepada orang tua. Setelah berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada orang tua. Sebab orang tua ini keramat waktu hidup kita di alam dunia. Betul nggak? Hormati, taati apa yang diperintahkan orang tua selama perintahnya tidak keluar dari jalur agama. Terutama sama ibu, ya dong ya. Sama ibu. Sebab kata Nabi, surga itu di bawah telapak kaki mak. Surga di bawah telapak kaki mak. Lu orang kampung tinggal di kampung, ibu mak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kata anak kecil, ngeledek nih Ustaz. Gua ibu, dia emak. Gua emak, dia ibu. Kenapa bukan di bawah telapak kaki bapak tapi di bawah telapak kaki ibu? Bapak jangan marah sama Nabi. Ibu yang paling capek dibandingin bapak. Betul nggak Bu? Nih, ngurusin anak kan ibu yang paling capek. Bapak menyimpen doang. 15 menit juga beres, cepet udahan. Pan yang ngerakit sama perempuan, ya Bu ya. Ya Bu ya. Oh, hamil sebulan, hamil 3 bulan ngidam. Pak, yang namanya orang perempuan ngidam macam-macam. Ada yang ngidamnya sama laki geli. Ngelihat nasi sewot aja bawahannya. Tapi nggak ada perempuan ngidam sama duit benci. Perempuan mau ngidam kayak muka kayak duit demen aja. Dasar mata duitan.
Ngidam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan hamil gede, perut tambah gede, Pak orang hamil 7 bulan, kasihan berat. Penderitaannya makin tambah, mau kondangan perut dibawa, mau ke rumah mau makan perut dibawa, mau mandi perut dibawa, mau nyuci perut dibawa, nggak ada. Orang lagi hamil 7 bulan, mau kondangan perut ditaruh di atas meja. Perut gua mau kondangan berat, naik mobil truk gua taruh dulu ya. Ntar pulang kondangan gua masukin lagi. Nggak bisa. Hamil 9 bulan perut tambah gede. Pak, kasihan. Perempuan lagi hamil 9 bulan. Tidur miring kanan salah, celentang, ngap, tengkurap, takut betus. Nggak pernah ada perempuan bunting tidur tengkurap. Nggak cukup sampai di situ. Waktu ngelahirin anak, wahnan ala wahnin, derita di atas derita, nyawa taruhannya. Dukun cuman bisa nyuruh, bidan cuman bisa nyuruh. Pan yang ngebetin mah ibu-ibu juga. Ya Bu ya. Kata bidan, "Hayu Ibu, tarik napas dalam-dalam, tahan betin sekaligus." Ayo terus Bu. Mulesnya dari maghrib keluar jam 3 subuh. Ayo terus Bu. Segitu jam 2 kata bidan, "Tuh Bu udah kelihatan rambutnya. Ayo terus Bu." Bidan yang ngantuk kali begadang. Ditarik segitu tarik ngajarin. Wadaw. Ngantuknya salah nyabut. Tuh orang perempuan. Enggak cukup sampai di situ penderitaannya. Lahir anak dengan selamat 2 tahun harus ngurus anak ya Bu ya. Nyetain anak 2 tahun lagi enak-enak makan cerot, anak berak tunda makan, nyebokin anak. Betul Bu? Bapak pernah begitu? Borok, ngomel yang ada. Bapak lagi makan, anak berak, ngomel. Lagi makan bukan cabokin lu, anak berak di situ. Tapi orang perempuan lagi makan enak, anak berak tunda makan, nyebokin dulu ya Bu ya. Biar kata bapak capek kerja, pergi pagi pulang sore, lebih capek perempuan Pak yang di rumah ngurusin rumah sama anak. Betul Bu? Dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam nggak ada habisnya tuh kerjaan perempuan ya Bu ya. Tenang Bu, saya menangin. Paginya capek, siangnya capek, malamnya juga capek, harus begadang. Yang punya anak kecil lagi enak-enak tidur, anak bangun pengen nyusuin anak dulu. Betul Bu? Udahan siangnya capek, malamnya begadang. Makanya saking capeknya kadang-kadang perempuan nggak sadar Pak. Nyusuin anak, yang nyusuin tidur, yang disusuin tidur. Atuh perabotan lupa dibenahin. Untung lakinya pulang jam 1, pulang ronda. Kata lakinya, "Waduh, mubazir ini. Besok mah masuk angin. Ini anakku kalau masuk angin bisa mabok. Daripada anak gue yang mabok, mendingan gue aja dah yang mabok." Untung lakinya pintar, ditarik anaknya pelan-pelan. Digantiin posisinya. Percis nggak berubah sedikit-dikit acan. Dapat 15 menit bidinya lilir. Kata bini, "Perasaan gue anak gue belum tumbuh gigi. Ini mah tajam-tajam amat giginya. Melotot ke bawah, jipan aki-aki." Kasihan Pak orang tua perempuan, makanya wajar kalau yang namanya perempuan, kata Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu itu wajar. Betul Bu? Betul Bu? Cintanya sama anak kalah apa dibandingin cintanya sama anak, sama ibu. Bapak sayang sama anak, kerja ke Jakarta, makan sama sop, ingat sama anak. Ingat. Kagak mah gila. Ingat mah ingat, cuma segitu ingat nambah 2 mangkok. Tapi orang perempuan Pak hilang rasa malu demi anak, biar kata kondangan 10.000 selampe ngamen. WPP dibungkus, kacang diraup, atuh kacang pelan nempel di WPP. Sekalian pulang mau tes pisang, apa alasannya? Buat anak buah. Betul nggak? Betul nggak? Tuh, makanya jangan munyak sama orang tua perempuan ya Tong ya. No, contoh malin kundang. Lunjak sama emaknya dikutuk jadi apa? Batu, kalau ngelunjak sama emak lu dikutuk jadi tai mau lu. Kata emaknya, "Gua kutuk lu jadi tai." Wah, woi berubah segede bedung. Masuk TV, jelek beritanya. Berita hari ini seorang anak di Jati Baru dikutuk jadi tai. Nggak ada yang mau ngeliat lu Tong. Habis geli. Nih, berakhlak sama orang tua, pengen hidup berkah, berakhlak sama orang tua. Alhamdulillah. Terus nggak capek Bu? Ya gimana mau capek? Ibu mah di bawah.
Yang capek main di atas. Ya Pak ya. Makanya kalau ibu pengen capek, ibu pindah ke atas. Pernah pindah ke atas nggak Bu? Yang ketawa jorok pikirannya. Maksud saya ke atas, ibu di atas panggung ceramah. Saya di bawah, yang di bawah mah enak. Hahaha. Ibu mah terus aja gak ngerti penderitaan kiai. Kawan pinggang udah mau copot. Nah, ceramah mas sama ya ini mau lama kayak mau sebentar kayak amplop udah setempel. Bos, kata ibu, Ustaz ceramah bikin amplop aja. Tenang, saya mah nggak butuh amplop. Isinya juga sama. Saya mah dikasih sama Ustaz Didi, alhamdulillah. Nggak dikasih mah nggak apa-apa kalau nggak malu mah. Tenang Pak Haji Rohim, jangan dipikirin. Masalah amplop jangan dipikirin, yang penting diusahain. Saya mah ikhlas di ceramah. Belum lama saya diundang di Sepatan, ada anak kecil mau disunat, itu ngefans banget sama saya. Kata bapaknya, Pak Ustadz, saya mohon Ustadz ceramah di rumah saya. Emang kenapa Pak? Anak saya pengen disunat seperti Ustadz yang ceramah. Datang Pak saya. Tapi saya orang nggak punya Ustadz, mohon maaf. Tenang, jangan dipikirin. Yang penting jamaahnya banyak. Oh Ustadz, kalau Ustadz ceramah sama jamaah banyak. Ya udah, malam apa saya ceramah? Malam minggu. Ya udah umumin di masjid waktu sholat Jumat. Yang mau hadir, yang mau datang ke rumah bapak, suruh bawa durian sini satu. Buat apa bos? Ya buat gua berkatnya. Berangkat ceramah, bawa mobil Pak. Pulang ceramah, dagang durian di pasar Anyar. Sama amplop ceramah. Nah, ya saya mah ikhlas, nggak dibayar juga nggak jadi masalah. Masalah saya cuma satu, istri saya di rumah nggak ikhlas. Dan teman saya pulang ceramah ditanya, Papa, ada apa Mama? Ceramah di mana? Jati Baru. Berkatnya ada, amplopnya ikhlas. Pan gue mau Ustadz ikhlas. Istri saya mah Bu, biarpun lakinya pulang ceramah nggak boleh juga nggak marah. Dia mah senyum aja. Sebab pakai Pepsodent. Cuman begitu Pak, besok habis subuh rada-rada disindirin. Kata saya, Mama bikinin kopi susu. Bini saya teriak, Papa kopi susunya ikhlas. Masa gue pagi-pagi minum ikhlas? Allah. Nih 3, berakhlak kepada orang tua. Insya udah dah, pokoknya kalau modal kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak sama orang tua, insya Allah hidup kita berkah dan bahagia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Udah 10:30, saya janji di prepedan jam 10. Seharusnya saya sampai prepedan jam 10. Ini udah 10:30, udah setengah jam saya di korting. Ini si lampu gue mau mati lah. Udahlah, 3 aja. Sebenarnya yang ingin sampaikan itu ada 6 Bu, ada 6 sebenarnya mah. Cuman buat malam ini 3 aja lah. Yang 3 lagi PR, kalau diundang lagi. Itu namanya strategi dalam ceramah. Kalau ceramah jangan semuanya, diirit-irit. Biar pada penasaran. Kan kalau penasaran ngundang lagi, makanya gue melaku aja. Dah, segitu aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Panitia, Bapak Haji Abdul Rahim saya mohon maaf, Ustaz Didi saya mohon maaf. Setelah ini saya langsung pamit. Kalau emang ada acara makan saya nggak bisa ikut makan, sebab saya ditunggu di prepedan. Kalau pengen ngasih makan juga dibungkusin aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fakir Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan laporin sama polisi. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apakah yang akan terjadi? Billahi taufiq wal hidayah wa kadzalikal barakah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهجر